Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sitiani Kirumatan, program D3 Kebidanan. Yang terhormat, dosen pembimbing saya yang pertama adalah Ibu Dia Maria Ulfa SST MKep. Yang terhormat, dosen pembimbing saya yang kedua yaitu Ibu Marela SST MKep. Dan selanjutnya, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Gambaran Sikap Orang Tua tentang Kesehatan Reproduksi Anak Prasekolah di TK PAUD Islam Bait Rohim di Bekasi Timur tahun 2020. Saya akan membahas dari bab 1 sampai bab 4. Yang selanjutnya bab 1 yaitu latar belakang, rumus masalah, tujuan, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian. Latar belakang, akhir-akhir ini kejadian kasus kekerasan terhadap anak KIA terus meningkat. Data yang tercatat Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia Komnas PA menyebutkan pada tahun 2013 jumlah kasus kekerasan pada anak meningkat 60% dibandingkan tahun 2012. Pada tahun 2013 tercatat 1.620 kasus KTA, terbagi menjadi 490 kasus kekerasan fisik 30%, 313 kasus kekerasan psikis 19%, dan yang terbanyak adalah kasus kekerasan seksual sebanyak 817 kasus 51%. Yang selanjutnya ada data kekerasan seksual terhadap anak prasekolah di sedunia tahun 2014. Asia 70%, Afrika 20%. Selanjutnya, data pencerahan anak prasekolah di Indonesia tahun 2018. Metro Jaya 1 49%, Sumatera Selatan 40%. Yang selanjutnya, data kekerasan seksual pada anak prasekolah di Indonesia. Berdasarkan jenis kelamin di Indonesia, usia 0 sampai 5 tahun, anak laki-laki yaitu 299%, anak perempuan 31.900%, usia 6 sampai 12 tahun, anak laki-laki yaitu 337%, anak perempuan 669%, usia 13 sampai 18 tahun, anak laki-laki 523%, anak perempuan 1.306%. Yang selanjutnya, data kekerasan seksual pada anak prasekolah di Kota Bekasi, yaitu Jati Asih 29%, Bekasi Utara 30%. Dan selanjutnya, rumus masalah berdasarkan latar belakang di atas, maka rumus masalah yang didapatkan bagaimana sikap orang tua dalam memberikan gambaran sikap orang tua tentang kesehatan reproduksi anak prasekolah. Tujuan umum: mengetahui gambaran sikap orang tua mengenai pendidikan seks pada anak prasekolah 3 sampai 6 tahun. Tujuan khusus: pengetahuan sikap orang tua mengenai pendidikan seks pada anak prasekolah, mengetahui sikap orang tua berdasarkan responden. Manfaat penelitian ada 4.
manfaat orang tua, manfaat institusi, manfaat kebidanan, dan manfaat penelitian selanjutnya. Yang selanjutnya, ruang lingkup. Mengenalkan pada anak-anak tubuhnya berharga atau tidak. Kenalkan pada bagian-bagian yang mana yang tidak boleh dilihat oleh orang lain. Yang bagian-bagian yang tidak boleh dilihat orang lain yaitu ada 4 bagian: bibir, dada, organ inti, dan dubur. Yang selanjutnya, bab 2, tinjauan pustaka, pendidikan seks, tujuan pendidikan seks, dampak negatif yang timbul akibat pendidikan seks, gambaran orang tua dalam pendidikan seks, prasekolah, ciri-ciri anak prasekolah, aspek-aspek perkembangan pada anak sekolah, perkembangan motorik kasar, perkembangan motorik halus, sikap orang tua. Yang selanjutnya bab 3, kerangkaian konsep variabel independen, gambaran sikap orang tua berhadapan terhadap anak prasekolah, dan kesehatan reproduksi. Bab 1, yang selanjutnya bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. Di sini ada desain penelitian, subjek dan populasi penelitian, sampel penelitian, inklusi dan eksklusi. Inklusi adalah umum dari subjek penelitian yang layak untuk dijadikan subjek penelitian atau dijadikan responden. Eksklusi penelitian yaitu ada 2, orang tua yang bersedia menjadi responden dan bersedia menandatangani lembar info konsep. Yang kedua, orang tua yang berada di TK PAUD Islam Bait Rohim di Bekasi Timur. Yang selanjutnya, alur penelitian, persiapan mulai penelitian, masalah, penentuan judul dan objek penelitian, perancangan kuesioner, pengumpulan data responden, pengolah data, analisis data. Cara kerja penelitian. Tahan penelitian. 1. Meminta surat izin dari kampus untuk melakukan penelitian di TK PAUD Islam Bait Rohim. 2. Setelah mendapatkan surat izin dari kampus penelitian, minta izin ke TK PAUD Bait Rohim untuk melakukan penelitian. 3. Penelitian menyimpangkan alat-alat penelitian berupa lembar checklist, lembar pertanyaan dan jawaban, serta alat tulis dan dokumentasi agar penelitian berjalan lancar. Tahap pelaksanaan, tahap pengolahan. Yang selanjutnya, data, pengumpulan data. Menurut cara memperolehnya data pada penelitian ini merupakan data primer, dikumpulkan dan diolah sendiri oleh penelitian langsung dari subjek menurut sifatnya data penelitian, yaitu data kuantitatif, sebab jawaban-jawaban pada kuesioner sekalipun kuantitatif diubah ke dalam angka. Dalam pengolahannya, lembar yang digunakan untuk memperoleh adalah data kuesioner. Yang selanjutnya, pengolah data. Pengolah data
dan penelitian ini dilakukan secara manual. Disajikan dalam bentuk tabel dan narasi melalui beberapa tahap sebagai berikut: editing, coding, entry data, cleaning, proses tabulating. Analisis data. Data yang dikumpulkan dan dikelompokkan kemudian diolah secara yang dilakukan terhadap tiap variabel dan hasil penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa lembaran kuesioner dibuat oleh penelitian berdasarkan tujuan khusus, yaitu untuk mengetahui gambaran sikap orang tua tentang kesehatan reproduksi anak prasekolah TK PAUD di Bait Rohim tahun 2020. Tempat dan waktunya. Waktu penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan April 2020. Tempat TK PAUD Islam Bait Rohim di Bekasi Timur. Etika penelitian. Etika penelitian pengambilan data yang dilakukan dengan memperhatikan etika penelitian, yaitu 1. Lembar persetujuan menjadi responden. Subjek yang bersedia diteliti diberikan lembar persetujuan menjadi responden dengan terlebih dahulu diberikan kesepakatan membaca isi lembar tersebut. Selanjutnya, responden harus mencantumkan tanda tangan sebagai berikut. Sebagai tanda bukti kesediaannya menjadi subjek penelitian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya.